Ya, terima kasih Anda masih bersama Good Morning dan beberapa hari terakhir ini sebuah foto yang menggambarkan seorang ayah yang merangkul anaknya yang masih balita menjadi viral di media sosial. Dan pria bernama Fidelis Ari ini harus masuk bui karena kepemilikan ganja yang justru sebenarnya digunakan untuk mengobati sang istri. Ini dia akhirnya polemik pro kontra ya, bukan cuma di netizen tapi juga antar pemerintah. Nah, saat istrinya meninggal dunia akibat penyakit langka yang diderita, Fidelis diperbolehkan pulang menghadiri pemakaman dan bertemu sang anak. Kisah Fidelis Ari dimuat media lokal Kalimantan Barat yang menceritakan tentang upayanya menyembuhkan penyakit sang istri, namun berujung di dalam bui. Pasalnya pria asal Sanggau, Kalimantan Barat ini mengaku menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit siromelia, penyakit kista yang berisi cairan dalam sumsum tulang belakang. Fidelis mengaku mendapat informasi dari internet tentang penggunaan ekstrak ganja. Berbeda dengan jurnal medis ilmiah, sejumlah situs penyokong legalisasi ganja memang banyak menyebutkan terapi penyakit ini dengan ganja. Fidelis pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kepemilikan ganja yang masih dikelompokkan sebagai narkoba di tanah air. Ia ditangkap 19 Maret 2017 dan petugas BNN menyita 39 tanaman ganja miliknya. Setelah lebih dari sebulan Fidelis di penjara, sang istri Yeni Riawati menghembuskan nafas terakhirnya pada 25 Maret 2017. Di hari pemakaman sang istri, Fidelis pun diizinkan untuk pulang ke rumah. Fidelis terlihat berbincang dengan anaknya yang berusia 3 tahun, diabadikan oleh media setempat dan menjadi viral di media sosial. Lady Malino, CNN Indonesia. Ya, kisah Fidelis Ari yang menggunakan ekstrak ganja untuk pengobatan sang istri ini akhirnya kini bergulir terus menuai kontroversi. Dukungan justru mengalir untuk Fidelis tidak hanya dari netizen tapi juga dari sejumlah kelompok penyokong legalisasi ganja dan juga lembaga bantuan hukum. Ya, namun hingga kini pemerintah menyatakan belum berencana melakukan penelitian mengenai ganja untuk pengobatan dan ganja tetap masuk dalam daftar tanaman terlarang. Dua kelompok yang menyokong legalisasi ganja, yaitu Yayasan Sativa Nusantara dan Organisasi Lingkar Ganja Nusantara menyatakan Undang-Undang Narkotika tidak seharusnya melarang pemanfaatan zat atau tanaman apapun untuk alasan pengobatan. Pemerintah dan lembaga terkait diminta melakukan penelitian untuk menguatkan dan mengesahkan agar tanaman ganja bisa menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Jerman misalnya, pada saat mereka melakukan dekriminalisasi terhadap seluruh beberapa jenis obat-obatan, lalu tahun ini mereka bilang oke, ganja kita bisa regulasi menjadi dapat digunakan dengan resep dokter. Itu juga di Amerika Serikat, di banyak negara lain. Tapi awalnya adalah memang harus pemerintah yang melakukan itu agar tidak seperti yang terjadi kasus ini gitu ya. Dicoba inovasi oleh kelompok-kelompok masyarakat, tapi undang-undangnya tidak cukup mendukung untuk membuat pengolahan ganja ini lebih arif ke kebutuhan masyarakat gitu. Sementara di laman detik.com, Menteri Kesehatan Nila Muluk menyatakan bahwa Departemen Kesehatan belum berencana melakukan penelitian mengenai ganja sebagai bahan pengobatan penyakit. Di Indonesia, jenis narkoba yang digunakan di dunia medis hingga kini adalah morfin. Morfin digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan bukan untuk mengobati. Itu pun penggunaannya sangat ketat dan harus dalam pantauan dokter. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa ganja memang membuat pemakainya mabuk, sehingga mungkin menjadikan pemakainya lupa akan rasa sakit yang dideritanya. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Ya, dan untuk membahas terkait ganja dan juga pengobatan alternatif sudah tersambung melalui saluran telepon dengan dokter dengan kepeminatan adiksi, Dr. Hari Nugroho. Ya, good morning Dr. Hari. Selamat pagi. Ya, selamat pagi dokter. Dokter, kalau kita bicara ini kan pro kontra akhirnya ya, entah itu dari netizen, pemerintah juga. Sebetulnya kalau kita bicara konteks penggunaan ganja sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit langka itu betul atau tidak sih dokter? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara soal ganja sebagai sarana pengobatan, itu juga memang masih menjadi pro dan kontra di dalam dunia kedokteran itu sendiri gitu ya. Meskipun beberapa negara mereka kemudian melegalkan ganja untuk keperluan medical marijuana gitu ya, pengobatan ganja untuk kepentingan-kepentingan medis. Namun itu juga masih banyak
kritik yang dilemparkan kepada negara-negara yang juga melegalkan ganja untuk kepentingan medis ini sendiri gitu ya. Bahkan di US sendiri, di Amerika sendiri, ganja itu masih tetap ilegal sifatnya gitu ya secara federal. Meskipun beberapa negara bagian gitu ya, ada yang melegalkan ganja untuk tujuan medis dan juga ada yang melegalkan ganja untuk tujuan rekreasional. Nah, beberapa kritik disampaikan seperti yang disampaikan oleh Profesor McKenna dari Hawaii University, itu juga mengkritik praktek ganja medis di Amerika ya. Kebetulan ini Profesor McKenna ini juga profesor dalam bidang psikiatri dan adiksi. Di antara kritik yang disampaikan adalah misalnya pada pemberian ganja untuk kepentingan medis dengan cara dirokok kayak ganja biasa gitu ya. Jadi Profesor McKenna bilang bahwa bagaimana mungkin di dalam dunia kedokteran bisa menggunakan ganja dengan cara dirokok seperti halnya orang merokok biasa, dan itu justru akan menimbulkan permasalahan. Juga beberapa hal yang diamati oleh Profesor McKenna adalah bahwa penggunaan ganja ini untuk kepentingan medis ini pada akhirnya si dokter yang mestinya harusnya memeriksa dengan ketat, syarat-syaratnya harus terpenuhi, ternyata tidak melakukan itu dengan benar gitu ya. Jadi ini memang ada beberapa kontroversi ya, meskipun di dalam review yang dilakukan National Academy of Sciences dari Amerika yang mereview kurang lebih 24.000 penelitian yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi sekitar 10.300 atau 700 penelitian, itu memang ada potensi-potensi yang bisa digunakan dalam ganja gitu ya, yang bisa digunakan untuk tujuan pengobatan. Jadi memang ada beberapa yang memang penelitian tersebut mengatakan bahwa ini ada potensi untuk digunakan dalam dunia pengobatan ya, khususnya untuk mengurangi rasa nyeri ya pada penderita chronic pain, kemudian juga pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi sehingga dia merasakan mual, muntah yang hebat, dan beberapa penyakit-penyakit lainnya seperti multiple sclerosis, kemudian spasme daripada otot yang hebat ya, kemudian beberapa diantaranya kejang ya, dengan tingkat bukti ilmiahnya itu tingkatnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang sama sekali tidak berhubungan, ada yang kemudian juga punya substantial evidence yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut ya, khususnya mencari apakah benar ini ada sebab akibat bahwa ganja ini bisa mengobati gitu ya, tidak hanya meredakan gejala-gejala yang muncul. Ya gitu. dok, dokter maaf saya potong dok. Kalau misalnya kita lihat kasus yang terjadi di Sanggau Kalimantan Barat ini dok, karena kemarin kan sang istri dari Fidelis Ari ini kan sempat mendapatkan pengobatan ganja tuh dok, dan waktu itu sang istri ini bisa masih diberikan umur yang sedikit lebih panjang. Namun ketika pengobatan ini dihentikan, justru langsung keadaannya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Lalu sebenarnya proses efeknya ini seperti apa sih dok? Kalau memang ada efeknya ini ganja, apakah memang cuma untuk menenangkan, menghilangkan efek nyeri dan sebagainya, atau memang ada efek penyembuhan gitu dok? Ya, jadi kalau saya melihat dari kasus ini, kemungkinan besar karena ini syringomelia ini kenanya adalah di saraf gitu ya, dan itu menimbulkan nyeri yang luar biasa. Maka kalau saya melihat sebenarnya ini adalah karena efek ganja untuk meredakan nyerinya, sehingga tampaknya ada suatu proses yang tampaknya sembuh, tapi sebenarnya bukan menyembuhkan, tetapi memang ini adalah meredakan nyeri, sebagaimana review-review yang ada di saat ini, penelitian-penelitian yang ada, memang bukti yang paling mendekati paling kuat gitu ya, adalah memang penggunaan ganja untuk tujuan mengobati atau meredakan chronic pain tadi. Oke, terakhir Dokter Hari singkat saja. Berarti untuk kasus ini memang kita ataupun Fidelis Ari ini harus tetap mengikuti ranah hukum yang ada. Tidak bisa ada penelitian lebih lanjut lagi soal penyalahgunaan ataupun penggunaan ganja untuk obat-obatan, atau seperti apa nih rekomendasi dari Dokter Hari?
Ya tentu saja kalau kita berbicara tentang aspek hukumnya, tentu Indonesia masih meratifikasi ya konvensi PBB 71 dan 61 tentang narkotika dan psikotropika ini yang menempatkan ganja sebagai golongan 1 gitu ya. Oke. Artinya memang dilarang untuk digunakan ya, untuk kepentingan apapun gitu ya. Tetapi sebenarnya ya bisa saja kalau pemerintah memang pengen meneliti gitu ya, pengen meneliti. Di negara-negara lain pun penggunaan medical marijuana ini memang menjadi kontroversi dan ada negara-negara yang melegalkan tersebut juga menerapkan aturan yang sangat ketat sehingga betul-betul memang under control dan memang tidak disalahgunakan. Karena memang ada tendensi juga ketika ganja ini dilegalkan, kemudian peningkatan pemakaian ganja di kalangan remaja kemudian justru semakin meningkat dan ini tentu saja efeknya dalam jangka panjang ini tidak kita harapkan gitu ya. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Hari sudah bergabung bersama Good Morning di kesempatan pagi hari ini. Iya, Yang penting memang pengawasan itu yang penting sebenarnya. Iya, memang sih di negara-negara yang tadi disebutkan oleh Dr. Hari ya, bahkan kalau kita cari ini negara-negara mana saja yang memang memperbolehkan penggunaan ganja, bahkan menanam ganja sendiri di rumah, negara-negara itu juga punya aturan yang ketat, jumlahnya berapa banyak, untuk apa saja, dan seberapa banyak pohon harus bisa ditanam di rumah. Iya, dan siapa saja yang berhak untuk memberikan Iya. ganja itu gitu. Nah,